hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Masih pada sehat? Sehat? Udah sarapan belum? Ayo. Udah ya. Ayo Masih pada ceria kan? Ayo kita siapin Alkitabnya, kita siapin hati kita. Kita mau saat teduh dulu ya, sebelum kita mulai impak kita. Oke? Adik-adik siap? Duduk yang manis, tangannya dilipat. Mari kita satu. Amin. Amin. Oke. Kita kenalan dulu yuk. Ada yang udah tahu belum? Kenalan nih. Ada yang udah kenal belum? Siapa? Atau lupa karena udah lama gak ketemu? Iya benar. Masih ingat nggak ini siapa? Dan bersama Kak Bara Kak Kesya dan Kak Ina. Allah, Yesus Kristus. Yeah. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak, medley Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kak Ina. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Adik-adik duduk yang manis. Tangannya bagaimana? Sikap berdoa ya, sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai impak kami Tuhan. Berkatilah impak kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik berdiri lagi. Kita mau lanjut nyanyi lagi. Kita mau nyanyi. Ku diberikan kidung baru. Oke adik-adik. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yes. Kak Ina.
Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Disiapkan dulu Alkitabnya, dibuka. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Oke, sekarang kita baca secara responsoria ya Kak. Oke, Ya. iya. Kabara yang tercetak keluar, Oke. adik-adik dan Kak Kesya yang tercetak ke dalam. Oke? Oke, berarti dari Kabara dulu ya. Oke, ayat 2. Hatiku siap ya Allah, Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Demikianlah Mazmur bacaan kita pada hari ini. Nah, jadi tadi mazmurnya tentang apa ya Kak? Tentang bersyukur ya. Iya, tentang Jadi, bersyukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Benar Tuhan banget. sudah mengasihi kita semua. Adik-adik bersyukur gak? Gimana bersyukurnya? Syukur ya masih bisa makan, bisa bangun pagi, masih bisa impah sama Hari ini Ya, bersama benar kita. banget. Ya. Oke, sekarang kita mau ke hayat hafalan. yang pertama ayat hafalan Mbak Tita dulu ya Kak. Iya. Anak TK dibuka Alkitabnya. Dari yang TK dulu. Oke. Yesaya 43 ayat 10a. Oke. Buka Yesaya 43 ayat 10a. Oke. Oke adik-adik kita baca ya. 2 kali aja, habis itu adik-adik hafalin lagi di rumah, oke? Ayo kita baca 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 10a. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 10a. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang ayat hafalan Akal dan Ate ya Kak. Iya. Dari mana Anak kabarnya? kecil dan anak tangguh. Dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekali lagi ya. Oke. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oke adik-adik. Oke adik-adik, jadi kalau udah dibaca Alkitabnya, dihafalin, terus apa kabarnya? Dikirim ya videonya lewat WA ke kakak-kakaknya, oke? Oke. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, Kak Ina.
ketemu lagi dengan Kak Ita sekarang. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita yuk. Kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali bersama-sama ke hadapan hadirat-Mu, sekalipun kami berada di tempat yang berlainan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Lalu tolonglah Tuhan, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, urapi kami semua, supaya baik hamba yang memberitakan dan adik-adik yang mendengar boleh mendapat kekuatan daripada firman-Mu. Berbicaralah, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Adik berdiri yuk semua. Kita mohon untuk berdiri semuanya. Ya, sudah berdiri? Kalau sudah, sekarang Alkitabnya dibuka. Dari 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu? Kalau sudah Kak Ita bacakan, adik-adik ikuti ya. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, silahkan duduk. Adik-adik, cerita pagi hari ini temanya adalah bersaksi dengan sukacita. Apa sih artinya bersaksi adik-adik? Ada yang tahu? Ya, bersaksi artinya menyatakan kebenaran tentang sesuatu hal yang adik-adik ketahui dengan pasti. Contohnya, kalau di sekolah ada teman yang berantem, terus adik-adik lihat, guru kumpulin semuanya termasuk adik-adik. Guru tanya, siapa tadi yang berantem? Nah, adik-adik yang menjawab. Adik-adik memberitahukan kepada ibu guru apa yang terjadi sebenarnya. Kebaikannya adalah adik-adik membantu guru untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada yang berantem lagi nantinya. Cuma kerugiannya untuk adik-adik bisa aja dibenci oleh teman-teman yang nggak suka sampai guru tahu ada yang berantem. Sikap adik-adik bagaimana? Kalau menjadi bersaksi dengan benar, adik-adik tetap harus menyatakan kebenaran dengan berani, minta tuntunan dari Tuhan Yesus. Sekarang mengenai sukacita. Apa sih sukacita artinya? Sukacita itu adik-adik perasaan yang sangat bahagia ketika adik-adik berhasil melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Contohnya, adik-adik yang pintar melukis ikut lomba melukis, lalu mendapat juara 1 dan dapat hadiah. Duh, seneng banget kan? Nah,
Adik-adik sekarang masuk dalam cerita firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah baca, sudah dengar pembacaannya. Kota Korintus dulu, kita kenal dulu kota Korintusnya ya adik-adik. Korintus itu adalah kota tua di Yunani. Korintus juga terkenal sebagai kota metropolitan, kota yang besar, kota yang ramai. Kenapa? Karena Korintus mempunyai 2 pelabuhan. Di sebelah utara bernama Lekem, dan di sebelah timur bernama Kengkrea. Nah, kedua pelabuhan ini merupakan persimpangan internasional yang menghubungkan perdagangan antara kota-kota atau negara di sebelah barat dan yang berada di sebelah timur dari Korintus. Jadi memang benar-benar ramai adik-adik. Banyak orang yang datang ke sana untuk berdagang. Dan kota Korintus ini terkenal dengan perdagangannya dari barang mewah dan hasil karya seni yang indah-indah. Penduduknya sekarang, penduduknya itu kaya. Dengan kekayaannya, mereka angkuh, sombong. Karena merasa kuat, merasa hebat. Dan terpengaruh dengan budaya dari orang-orang yang datang dari berbagai daerah, adik-adik, mereka menjadi orang yang bersikap jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar, pesta pora, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Nah adik-adik, sekarang ke jemaat Korintusnya. Tadi kan penduduk Korintus secara umum kan, sekarang jemaat Korintus. Jemaat Korintus didirikan oleh Paulus bersama dengan Aquila dan Priscilla, suami istri. Nah, selama 18 bulan. Jemaat ini terdiri dari beberapa orang Yahudi dan kebanyakan orang non-Yahudi yang menyembah berhala. Ketika surat ini ditulis oleh Paulus, Paulus berada di Efesus. Paulus mendengar kabar terjadi perpecahan lagi di Korintus. Nah, sebelumnya memang sudah 2 kali akan terjadi perpecahan. Adik-adik dengar, ingat nggak cerita di tanggal 10 Mei mengenai jemaat Korintus yang hampir pecah akibat mereka memilih kelompok Apolos, yang satu memilih kelompok Paulus, merasa satu dengan yang lain lebih hebat, lebih bagus. Nah, Paulus menuntun mereka untuk bersatu karena tidak ada bedanya antara Paulus dengan Apolos. Sama-sama yang menanam dan menyiram, dan yang paling penting adalah yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan Yesus. Mereka kembali bersatu lagi. Yang kedua, pada tanggal 17 Mei, ingat nggak adik-adik, kebetulan Kak Ita yang cerita waktu itu mengenai jemaat di Korintus yang sebagian serakah, orang kaya yang tidak mau berbagi kepada orang miskin, tidak bisa bersatu. Paulus kembali menuntun mereka sehingga mereka bisa bersatu. Sekarang yang ketiga, perpecahan ini terjadi karena jemaat di Korintus itu tadi masih hidup di dalam kehidupan duniawi, kehidupan yang jahat, yang penuh dengan keserakahan, penyembahan berhala, mabuk. Padahal mereka itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan lewat firman-Nya. Nah, mendengar ini Paulus menulis surat kan ke jemaat di Korintus, adik-adik. Lalu Paulus bilang ayat 1 sampai 9 tadi ya. Nah, terbagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat 3. Paulus menyatakan begini. Ini bagian pertama, 1a. Tugas Paulus, tugas aku, kata Paulus, berasal dari Allah. Aku mengajarkan kebenaran Allah. Jadi Paulus menyatakan ini dengan sukacita loh adik-adik. Karena apa? Karena tugas ini tugas yang mulia, yang membawa dirinya mendapatkan mahkota keselamatan, termasuk orang lain yang mendengar berita ini dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, terus 1b, jemaat Korintus itu sudah dikuduskan.
Artinya mereka itu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan mereka harus hidup secara rohani, seturut kehendak Tuhan, bukan secara duniawi. Nah, yang 1C, Paulus berdoa, mohon agar Allah menyertai jemaat Korintus agar ada damai sejahtera. Bagian pertama ya, terdiri dari A, B, C. Sekarang bagian kedua, ayat 4 sampai 9. Nah, supaya tidak terjadi perpecahan lagi, karena ini sudah yang ketiga kali, Paulus mengajarkan pengertian iman kepada jemaat di Korintus. Apa itu pengertian iman? 2A, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus kalau dia mengucap syukur atas keselamatan yang telah diterima oleh jemaat di Korintus dan mereka sudah menjadi milik Allah. Itu mereka harus mengerti. Dan 2B, jemaat itu kaya akan perkataan dan pengetahuan tentang kebenaran. Sehingga mereka, jemaat Korintus, harus hidup dalam kebenaran Allah. Yang 2C, mereka juga harus memberitakan keselamatan. Seperti Paulus bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan Yesus kepada orang lain. Terus satu lagi yang terakhir, 2D. Paulus bilang mereka nggak usah takut karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Adik-adik, dari ayat 1 sampai 9 yang terbagi dalam 2 bagian, ada 2 hal pokok. 1, Paulus bersaksi dengan sukacita menyatakan bahwa dia memiliki Tuhan Yesus dan dia akan memperoleh mahkota keselamatan. Dia memberitakannya kepada banyak orang supaya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu buktinya apa? Ketika ada perpecahan di Korintus, Paulus enggak memarahi orang Korintus. Jemaat di Korintus enggak dimarahi. Paulus menasihati dengan lemah lembut. Dan yang kedua, Paulus percaya bahwa mahkota yang akan diperolehnya itu merupakan kehidupan kekal yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga dia sangat bahagia, dengan sukacita. Adik-adik dapat piala aja seneng, ya kan? Apalagi mahkota kehidupan pialanya. Nah, yang kedua, jemaat di Korintus juga harus bersaksi, kata Paulus, dengan sukacita kepada orang di sekitarnya. Supaya mereka juga percaya dan menjadi milik Tuhan Yesus. Dari cerita yang kita sudah dengar adik-adik, pesan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bilang yang bersaksi itu bukan hanya papa mama, bukan hanya kakak layan, bukan hanya pendeta adik-adik, bukan hanya majelis, tapi siapa? Adik-adik juga, semuanya. Kenapa? Karena adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti adik-adik juga sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah menjadi milik Tuhan Yesus, mempunyai tugas memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada orang lain. Karya keselamatan Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Yaitu Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, kembali ke dalam kerajaannya. Dia adalah Allah yang hidup. Kita percaya kepadanya, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana cara bersaksi? Adik-adik, caranya bagaimana? Lewat tutur kata, perbuatan, sikap. Misalnya di rumah, membantu orang tua, menuruti nasihat orang tua. Terus di sekolah bagaimana? Kalau guru misalnya nggak ada pesuruh, mau bantuan untuk murid-muridnya, membantu adik-adik harus yang pertama membantu membersihkan ruangan. Disiplin, tertib di sekolah, supaya orang lain, guru-guru melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri adik-adik. Dan mereka bisa mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, selamat bersaksi. Kita sama-sama bertugas bersaksi, menceritakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin.
Oke adik-adik, kita ingin merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Hendak Pakai. Dari Hidup Ceria 227. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat orang tua kami yang sudah berjuang buat kami, dan tolong supaya Tuhan membuat mereka kuat dan tetap sehat-sehat dan panjang umur. Seperti di keadaan seperti ini, mereka harus kasih semangat, dan kita harus memberi semangat kepada mereka dan tolong juga Tuhan bisa menghilangkan virus yang sedang menyebar ini, supaya kami bisa dunia ini bisa stabil lagi dan bisa kembali menjadi keadaan normal. Dan Tuhan, kami juga hari ini mau berdoa kepada teman-teman kami yang sedang belajar di rumah, dan guru juga yang mengajar mereka. Tolong berkati mereka bisa kuat dan semangat untuk masih bisa belajar di rumah masing-masing walaupun lagi lockdown, dan tolong Tuhan supaya kami masih kuat bersama-sama untuk belajar walaupun di keadaan seperti ini. Tuhan, hari ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jatipon. Kiranya Engkau selalu menyertai dan menempatkan Roh Kudus-Mu saja di seluruh gereja yang ada di Indonesia, dan juga kiranya Engkau melindungi gereja-gereja yang ada di Indonesia serta gereja kami dalam kondisi seperti ini. Dan juga kami ingin doa untuk IMPA Anak Online yang kita laksanakan setiap minggunya. Kiranya IMPA Anak ini dapat menjadikan kita lebih baik lagi dan dapat menginspirasi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para aparatnya. Bapak berkati, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesehatan Bapak dalam memimpin negara ini, khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Bapak, berikan mereka hikmat yang hanya daripadamu agar mereka bisa memimpin negara kami dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit. Adik Dr. Tobi, Engkau sehatkan Bapak, Engkau berkati orang-orang di sekitarnya yang merawatnya, juga obat-obatnya yang dikonsumsi. Engkau berkati supaya dia bisa perlahan kembali sembuh Bapak, dan bisa bermain lagi dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk adik dan kakak layan yang berulang tahun. Bapak berkati adik Hosea, adik George, adik Joel, adik Jocelyn, juga Kak Naomi dan Kak Jelita. Bapak yang berulang tahun, berikan mereka kesehatan, berkati mereka dalam sekolahnya, dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkati mereka agar selalu ceria, agar selalu sehat dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk orang yang kesusahan dalam masa pandemi seperti ini. Bapak, orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesusahan yang lain, yang sakit, Bapak Engkau sembuhkan mereka, Engkau berkati, cukupkan keperluan mereka ya Bapak. Juga berkati kami semua Bapak dalam kesehatan kami, agar dimanapun kami berada, kami bisa selalu sehat, menjaga diri kami dengan baik, dan saling mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Bapak, sekarang kami ingin menutup doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, ayo kita siapkan persembahannya kita. Yuk kita. Mau menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke, adik-adik nanti persembahannya bisa dikasih ke mamanya, titip ke mama papanya. Nanti mama papa juga bisa kirim ke gereja atau kirim ke nomor rekening di bawah sini. Oke? Oke. Sekarang adik-adik berdiri, kita mau menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke, Kak Ina. Mari adik-adik kita mau doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa memuliakan nama-Mu saja Tuhan dan memperluas gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri nih ibadah kita pada hari ini. Ayo kita bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Oke, Kak Ina. Adik-adik, nah ibadah kita sudah selesai adik-adik. Ayo, Kak Ita juga mohon adik-adik berdiri semua. Kita mau berdoa bersama-sama ya, minta berkat dari Tuhan. Ya adik-adik, tangannya tutup mata kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih banyak karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah dengar, Tuhan meteraikan di hati kami masing-masing, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh bersaksi di mana kami berada, lewat tutur kata, perbuatan, dan sikap kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkatilah mereka, tuntunlah mereka, dekatkan mereka kepadamu. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya,
siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.